A few moments later. Halo semua, perkenalkan nama saya Apriana Sandra dengan NIM 24101083 dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membuat video paper Pentateuch yang berjudul Signifikansi Kepemilikan Tanah Kanaan bagi bangsa Israel di Perjanjian Lama. Yang pertama, saya akan membahas tanah dalam riwayat Israel. Tanah dalam riwayat Israel adalah tema penting dalam Perjanjian Lama. Cerita penebusan Israel di dalam Alkitab dimulai dengan janji Allah kepada Abraham. Unsur yang pokok dari janji itu sebagaimana dinyatakan dan diulangi dalam cerita-cerita tentang para bapa leluhur adalah bahwa Allah akan memberikan tanah kepada Abraham dan keturunannya. Dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Tanah tersebut menjadi salah satu ciri yang paling menonjol dari rangkaian cerita Perjanjian Lama. Sekalipun telah dimiliki, tema tanah tidak hilang dari cerita Perjanjian Lama selanjutnya. Penindasan dari ketidakadilan di Israel pada abad-abad setelah Salomo membuahkan ledakan baru dari kegiatan kenabian. Unsur yang mengejutkan dalam pemberian para nabi adalah ancaman akan pengasaingan dari tanah itu. Artinya, kepemilikan bangsa Israel atas tanah Kanaan harus tetap menjadi perhatian yang serius bagi bangsa Israel, sampai kapanpun. Yang kedua, saya akan menjelaskan signifikansi kepemilikan tanah Kanaan. Sebagaimana telah diuraikan, Israel memiliki tanah untuk didiami karena Allah sudah memberikan kepadanya. Tradisi pemberian tanah ini mempunyai implikasinya yang lunas atas pemikiran dan praktik Perjanjian Lama. Misalnya menyatakan ada 4 implikasi dari hal tersebut. Yang pertama, pemberian tanah itu adalah deklarasi bahwa Israel sama sekali bergantung kepada Abraham, kepada Allah. Israel tidak boleh menganggap mereka mempunyai klaim apapun terhadap tindakan Allah demi mereka. Mereka sudah selalu akan bergantung sepenuhnya pada kasih dan kesetiaan Allah. Yang kedua, pemberian tanah adalah deklarasi bahwa Allah dapat diandalkan. Ia bukan hanya Allah yang telah memberikan tanah, tapi juga yang terus memberikan berkat pemeliharaan kepada Israel. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengenapan perjanjian. Janji kepemilikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel tidak bisa dipisahkan dari pengenapan janji Allah kepada Israel. Yang pertama kali diungkapkan kepada Abraham. Tanah itu jelas dipahami sebagai tanah yang dijanjikan kepada para leluhur Israel, yang menunjuknya sebagai milik pusaka Yahweh. Artinya, tanah itu adalah tanah yang memang dijanjikan dan dipersiapkan oleh Allah untuk dimiliki oleh orang Israel, sehingga kepemilikannya menjadi bukti pengenapan janji tersebut. Yang kedua, tempat perhentian bagi Tuhan dan bagi bangsa Israel. Salah satu tema yang diulang-ulangi berkaitan dengan pentingnya kepemilikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel adalah bahwa negeri tersebut menjadi tempat perhentian bagi Tuhan sekaligus bangsa Israel. Tuhan membuat tanah Kanaan sebagai tempat perhentiannya. Israel pun dijanjikan akan mendapat perhentian di tanah tersebut. Bahwa tanah Kanaan adalah perhentian bagi Israel adalah diungkapkan Musa sejak Keluaran bab 33 ayat 14 dan di Ulangan bab 3 ayat 20. Sekalipun kedua ayat tersebut menjanjikan ketentraman dan keselamatan, akar katanya adalah berhenti, sehingga menjadi sumber dari sebagian besar kata-kata untuk konsep penelitian. Perhentian ini merupakan suatu karunia bagi bangsa Israel, bagian dari warisan yang mereka terima dari Allah. Warisan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu mengacu pada negeri dan perhentian. Dari pertikaian terhadap para seteru, meskipun bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dan Allah terlebih dahulu menjanjikan tanah Kanaan menjadi bagian milik mereka, namun diperlakukan perjuangan untuk memilikinya, bangsa ini dituntut belajar patut dan percaya. Dalam Bilangan bab 1 ayat 3. Bahkan perhentian dalam bahasa Ibrani, setidaknya konsep perhentian mengacu kepada tempat yang diberikan Tuhan. Keamanan dan ketentraman dari musuh-musuh atau perhentian kesedihan dan kerja keras kepada
masa yang akan datang. Dari sini bisa dilihat bahwa konsep perhentian memiliki maksud yang lengkap. Konsep perhentian bukan saja berbicara tentang tempat di mana bangsa Israel berlabuh dan menetap setelah sebelumnya mengembara. Perhentian ini juga bermakna bahwa Israel menerima segala kepenuhan janji Allah di Kanaan, baik untuk jangka waktu yang dekat maupun untuk jangka waktu yang sangat jauh ke masa depan. Tanah Kanaan adalah tempat perhentian bagi bangsa Israel, baik dari aspek fisik dan geografis maupun dari aspek rohani selama-lamanya bagi bangsa Israel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep Tanah Kanaan sebagai tempat perhentian Israel baik di masa itu maupun di masa yang akan datang memang menjadi hal penting dalam teologi Perjanjian Lama. Selaras dengan itu, Tanah Kanaan juga dikatakan adalah tempat perhentian Tuhan. Di Perjanjian Lama, perhentian adalah di mana kehadiran Allah berhenti dalam Bilangan bab 10 ayat 33, atau di mana Ia tinggal. Dengan demikian, perhentian Allah dimaksud adalah mengacu kepada tempat di mana Allah berkenan untuk menyatakan dirinya dan ditemui oleh umatnya. Memang, jika dikaitkan dengan kepemilikan Tanah Kanaan, bangsa Israel perlu memiliki tanah tersebut karena Allah telah memilih tanah tersebut menjadi tempat kediamannya, dan itu salah satu bagian dari negeri itu Ia akan menegakkan namanya. Hal itu tentunya mengacu kepada tabernakel atau yang sejak zaman Daud disebut Bait Allah, karena keberadaan tempat ibadah tersebut selalu diungkapkan sebagai tempat berdiamnya Allah. Tentu saja berdiamnya Allah berbeda dengan konsep-konsep penyembahan berhala yang menganggap Allah berdiam di sebuah kuil di mana manusia bertugas untuk memenuhi semua kebutuhannya. Allah berdiam di baitnya di tempat yang telah dipilih dan ditetapkan karena Ia menyingkapkan dirinya itu adalah bentuk persekutuannya dengan umatnya, di mana Dia justru ingin mengenapi janji-janjinya kepada umatnya. Dengan demikian, perhentian atau pendiaman Allah di salah satu tempat Tanah Kanaan adalah rangka memelihara hidup bangsa itu, di mana di situ Ia akan memberkati hidup bangsa Israel sampai kepada kepenuhannya. Dengan demikian, Tanah Kanaan menjadi penting dalam kehidupan bangsa Israel karena melalui hak itu Allah memiliki persekutuan yang dinamis dengan umatnya. Ia memiliki perhentian di antara orang Israel. Saya akan menjelaskan identitas dalam iman bangsa Israel dijaga. Salah satu tema yang selalu diulangi di dalam Perjanjian Lama adalah tentang eksklusivitas bangsa Israel. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk tidak bersekutu dengan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Tidak kawin campur dengan mereka dalam harus senantiasa menjaga kekudusan mereka sebagai bangsa pilihan Allah dengan hidup tidak sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tema ini senantiasa dinyatakan sejak dari masa Abraham bahkan sampai masa pasca pembuangan. Sifat eksklusif tersebut tentunya sangat berkaitan dengan identitas Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Sebagai bangsa yang kudus, Keluaran bab 19 ayat 6 dan keturunan ilahi, Ulangan bab 14 ayat 1 dan bab 2-15, mereka diperintahkan untuk hidup secara berbeda dari bangsa-bangsa lain, yaitu dengan menanti hukum Taurat Tuhan. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan rencana Allah bagi mereka agar melalui mereka bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Memang janji itu mengacu kepada keturunan Abraham sejak fisik, yaitu Israel. Namun tidak sedikit dengan memahaminya sebagai mengacu kepada keturunan yang bersifat tunggal, yaitu Kristus, atau sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaisar, keturunan Abraham membentuk sebuah keseluruhan kolektif. Hal ini dilambangkan melalui pergantian wakil-wakil yang bertindak sebagai materi dan jaminan sampai Kristus sendiri datang dari bangsa itu. Baik, kesimpulan pada materi kali ini adalah kepemilikan Tanah Kanaan bagi Israel sangatlah penting. Ia menempati posisi yang cukup dibahas, diulangi dan dalam Perjanjian Lama. Kepentingannya tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik,
tapi juga menjangkau jauh ke dalam hal-hal teologis yang bersifat rohani. Tidak hanya mengantisipasi pada apa yang akan terjadi terhadap Israel dalam waktu dekat setelah mereka memasuki tanah tersebut, tetapi menerobos jauh sampai kepada masa depan, bahkan akhir zaman. Dengan demikian, dari sudut pandang teologi Perjanjian Lama, kepemilikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel benar-benar signifikan. Ia adalah bagian yang integral dari berbagai rencana Allah atas dunia ini, yang berujung pada kesempatan seluruh bumi. Baik, sekian paper Pentateuk saya ucapkan terima kasih. Semoga paper ini bermanfaat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.